warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Siti Nurfahira dengan NIM I0118017 dari kelas Hukum C Angkatan 2018, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sulawesi Barat. Pada video kali ini, saya akan memaparkan sedikit tentang hukum ketenagakerjaan. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu pengertian hukum ketenagakerjaan. Hukum ketenagakerjaan ialah peraturan hukum yang mengatur hubungan antara pekerja atau serikat pekerja dengan pengusaha atau majikan dengan segala konsekuensinya. Tidak mencakup swakerja, pekerjaan yang dilakukan secara sukarela, atau pekerjaan yang mewakilkan organisasi atau kelompok. Hakikat dan sifat hubungan kerja sebagai payung hukum untuk perlindungan dalam menjamin berlangsungnya sistem hubungan kerja secara harmonis tanpa disertai adanya tekanan dari pihak yang lemah. Pengusaha wajib melaksanakan ketentuan perlindungan tenaga kerja tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan hukum bagi tenaga kerja terdapat pada pemaparan di atas. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan ialah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Hakikat hubungan kerja terjadi setelah adanya kesepakatan antara pekerja yang menyatakan kesanggupan bekerja dengan pengusaha yang mampu mempekerjakan dan membayarkan upah. Sifat hubungan kerja yaitu bersifat abstrak berdasarkan perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja atau buruh, di mana perjanjian tersebut bersifat konkret dan mengikat. Hubungan industrial atau hubungan kerja ada akibat dari pelaksanaan perjanjian kerja, di mana pekerja atau serikat pekerja mengikatkan diri dengan pengusaha atau organisasi pengusaha untuk melakukan pekerjaan selama waktu tertentu dan menerima upah. Syarat perjanjian kerja terdapat dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Perjanjian kerja bersama atau PKB merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja atau serikat buruh atau beberapa serikat pekerja atau serikat buruh dengan beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dalam hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam pasal 123 tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Jam sostek adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dari pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia. Ada 4 macam jaminan sosial yang terdapat dalam program jam sostek, yaitu jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua yang hanya berlaku untuk tenaga kerja. Sementara jaminan kesehatan berlaku untuk tenaga kerja, istri, dan 3 orang anaknya. Adapun ahli waris menurut jam sostek yang pertama itu janda atau duda, yang kedua anak, yang ketiga orang tua, yang keempat cucu, yang kelima kakek atau nenek, yang keenam saudara kandung, dan yang terakhir yaitu mertua. Dasar hukum jam sostek ada pada materi yang ada di belakang. Kebijakan dan penyelesaian hubungan industrial didasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 yang bertujuan untuk penyelesaian hubungan industrial diupayakan jalan damai melalui musyawarah dan dihindarkan PHK. Jika tidak tercapai, maka dapat melalui pemerintah sebagai fasilitator pegawai dan pekerja dalam perselisihan hubungan industrial sebagai penyedia mediator dan pengatur cara dan tingkat penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Keterlibatan masyarakat dalam penyelesaian perselisihan melalui konsiliasi atau arbitrase.
Jenis-jenis perselisihan hubungan industrial yaitu pertama, perselisihan hak. Terjadi karena tidak dipenuhinya hak akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsirannya terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, PK, PP, atau PKB. Yang kedua yaitu perselisihan kepentingan. Terjadi karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan dan atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam PK, PP, atau PKB. Yang ketiga itu perselisihan PHK. Terjadi karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak. Yang keempat, perselisihan antara SP atau SB dalam suatu perusahaan. Terjadi karena tidak adanya persesuaian saham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak dan kewajiban SP dan SB. Mengenai jalur penyelesaian hubungan industrial itu sendiri dapat melalui dua cara, yaitu pertama jalur non-ligitasi atau di luar pengadilan. Itu ada biparti, mediasi, konsiliasi yang dapat menghasilkan putusan bersama yang berkekuatan hukum pasti, dan arbitrase yang dapat menghasilkan keputusan yang berkekuatan hukum pasti. Yang kedua yaitu litigasi atau di dalam pengadilan. Itu ada penyelesaian perselisihan hubungan industrial pada pengadilan negeri dan pada pengadilan agama yang menghasilkan keputusan yang berkekuatan hukum pasti. Berikut adalah alur proses PPHI. Selanjutnya yaitu International Labour Organization atau ILO. Organisasi Perburuan Internasional atau disingkat menjadi ILO adalah merupakan organisasi internasional yang khusus membahas masalah-masalah ketenagakerjaan secara luas. Salah satu tugasnya adalah menyelenggarakan konferensi perburuan internasional yang diadakan setiap tahun dan dihadiri oleh perwakilan delegasi tiap negara anggota PBB yang terdiri dari unsur tripartit, yaitu pemerintah, pengusaha, dan pekerja. Yang terakhir yaitu peranan pengawasan ketenagakerjaan, yaitu pertama, mengawasi pelaksanaan pengaturan perundang-undangan atau Perpres nomor 21 tahun 2010 tentang pengawasan ketenagakerjaan. Yang kedua, memberikan penyuluhan. Yang ketiga, melakukan penyusutan. Yang keempat, mencari masukan tentang peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Yang terakhir, manfaat dari pengawasan ketenagakerjaan itu sendiri ialah pertama, meningkatkan produktivitas dan efisiensi ketenagakerjaan. Yang kedua yaitu perlindungan bagi kesejahteraan rakyat secara keseluruhan dan penciptaan suasana yang harmonis dalam dunia industri. Itulah pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.